Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait jiwa atau nafs yang mengganggu. Di dalam psikologi sufi, kita telah memahami bahwa terdapat 7 kualitas jiwa atau nafs di dalam diri kita. Dari ketujuh kualitas tersebut, 3 kualitas pertamanya lah yang masih memiliki potensi untuk memberikan gangguan pada kita, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun yang lainnya, yaitu mulai dari nafs amar, nafs lawamah, dan terakhir adalah nafs mulhamah. Namun sebagai kualitas yang terendah, maka seluruh gangguan itu terkumpul atau bisa dimunculkan oleh nafs amar, nafs yang memerintah ya, yang sering kita umumnya sebut sebagai nafsu saja itu. Nah, kalau kita umumnya menyebut nafsu itu sebenarnya ya merujuknya ke nafs amar ini. Untuk kali ini coba kita bahas dengan bahasa yang lebih umum sehari-hari saja ya. Sebenarnya mudah untuk memahami bagaimana nafsu itu. Hanya saja terkadang atau seringnya kita sulit untuk jujur dengan keburukan nafsu kita, karena kita memandang ia sebagai bagian dari diri kita. Disitulah harga diri pada ego kita mencoba menolak bentuk-bentuk realitas dari nafsu yang kita miliki. Nah, sehingga kita pun lebih berpaling darinya dan membuat-buat alasan rasional untuk membenarkannya. Agar terlihat baik, maka berikan kesan benar, begitu kan ya. Nah, sederhana dan apa adanya saja ya. Nafsu itu adalah keinginan kita. Kalau kita sedang memperhatikannya, maka kita sebut ia sebagai keinginan. Bila tidak sedang kita perhatikan, maka ia berupa berbagai dorongan di dalam diri kita. Apakah kita selalu memperhatikan dorongan di dalam diri kita? 90% kehidupan umumnya manusia tidak memperhatikan dorongan itu. Dan memang seperti itu ya. Coba saudara sekalian, apakah ada yang memperhatikan dengan seksama sejak bangun tidur? Bagaimana cara saudara bernafas? Bagaimana cara saudara bangun? Kaki mana yang saudara langkahkan duluan? Tangan Anda, cara berjalan Anda menuju toilet, dan seterusnya. Hingga bagaimana cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Nah, semua itu muncul begitu saja kan ya, otomatis. Nah, kemudian ketika Anda berinteraksi dengan binatang-binatang mungkin yang Anda temui, nah, apakah semua itu terperhatikan? Nah, umumnya kan tidak. Nah, berjalan otomatis begitu saja kan ya. Nah, oleh karenanya lah mengapa seringnya sebagian besar kita tatkala mengambil handphone dan melihat-lihat media sosial, kemudian ditanya, mengapa kamu melihat YouTube misalnya? Ya jawabannya ya ingin saja, kurang lebih demikian. Nah, mungkin ada yang menarik atau apa gitu ya daripada nganggur. Nah, sebelum ditanya tadi, kita kan secara otomatis sudah mengambil HP dan nonton, begitu kan ya. Maka di saat itulah kita hanya bertindak atas dasar dorongan yang tidak kita perhatikan, yang cenderung tidak kita sadari di dalam diri kita. Barulah ketika ditanya, kita pun mulai memperhatikan dan menyebut dorongan itu sebagai keinginan kita. Ya ingin saja, begitu. Nah, dan itulah nafsu kita. Nah, nggak ada yang salah ya. Kita hanya ingin mengenali bagaimana atau seperti apa sebenarnya nafsu kita itu. Apapun yang kita inginkan atau dorongan apapun di dalam diri kita yang tidak kita perhatikan, itulah wujud dari aktivitas nafs atau jiwa kita. Karena fokus perhatian kita pun juga terbatas ya, sehingga tidak bisa memperhatikan semua hal itu secara bersamaan. Sehingga di sisi ini, sebenarnya bermanfaat dan baik juga keberadaan respon otomatis dari nafsu tersebut. Hanya saja bila ia dalam kondisi yang kurang baik, maka dorongan yang ia berikan pun akan bisa mengganggu aktivitas hidup kita, baik dalam berhubungan dengan Tuhan maupun yang lainnya, seluruh ciptaannya ya. Sumber keinginan itu banyak. Ada yang bersifat materi, itu yang paling umum. Kemudian ada yang bersifat harga diri ya, yang bersumber dari ego, yang bisa pula sebenarnya digolongkan kepada sumber materi. Namun biar lebih mudah saja kita pisahkan ya.
Kemudian yang paling jarang yaitu yang bersifat ruhani, yang bersumber dari hati ruhani kita. Nah, kita bahas yang paling umum saja. Perlu dipahami lagi bahwa seluruh tubuh biologis kita ini merupakan sumber nafsu biologis atau indrawi dan juga harga diri atau pride kita ya. Nafsu makan kita itu bersumber dari indera pengecap dan sistem pencernaan kita. Kemudian nafsu untuk melihat, mendengar, menyentuh, dan aktivitas materi indrawi lain. Semua itu bersumber dari berbagai pengalaman indera biologis yang kita miliki. Hingga nafsu seksual pun atau nafsu reproduksi itu juga bersumber dari organ reproduksi yang kita miliki dan lain-lainnya. Nah, setelah memahami semua itu, kita perlu memahami bersama bahwa nafsu memiliki kekuatan atau daya dorong ya. Semakin kuat daya dorongnya, ia akan semakin menghilangkan kewaspadaan dan kesadaran yang kita miliki. Begitu pula sebaliknya, tatkala ia dalam kondisi stabil, maka kewaspadaan dan kesadaran kita cenderung lebih baik. Sehingga kita pun bisa lebih membuat penilaian secara lebih benar terhadap situasi yang ada. Karena kita bisa melihat realitas lebih seperti apa adanya gitu. Dari manakah sumber kekuatan nafsu itu? Salah satunya dari berbagai kebutuhan biologis. Misalnya makan. Tatkala seseorang dalam kondisi yang lapar, tentu saja nafsu atau keinginan makannya itu lebih kuat dibandingkan mereka yang sudah makan. Nah, walaupun juga ada terkadang kondisi di mana walaupun perutnya lapar, namun ia tidak memiliki nafsu untuk makan. Nah, itu juga bisa terjadi dalam kondisi yang kurang sehat ya secara mental. Namun umumnya ya seperti sebelumnya tadi. Sedangkan yang berhubungan dengan panca indera seperti melihat, mendengar, dan sejenisnya, maka kekuatan dari dorongan nafsu kita berasal dari kenikmatan objek indrawi yang kita nikmati. Semakin indah suatu pemandangan, maka semakin mendorong kita untuk melihatnya. Semakin kuat cita rasa kelezatan suatu makanan, maka semakin ingin kita mencicipinya. Alhasil, semakin objek yang ada mendatangkan kenikmatan dan kita menikmatinya, maka semakin kuatlah nafsu yang terbentuk di dalam diri kita terhadap objek itu gitu. Pada dasarnya tidak ada yang salah ya dengan nafsu itu, karena keberadaannya memang berfungsi sebagai pemberi sinyal akan kebutuhan yang kita miliki. Hanya saja, tatkala kita berlebihan di dalam memenuhi kebutuhan itu, terlalu memanjakannya, karena kita ingin menikmati kenikmatan yang ada, maka selanjutnya ia pun akan berlebihan di dalam memberikan dorongan atau keinginan di dalam diri kita. Hingga ia pun terkadang tidak bisa dikontrol dengan mudah dan menimbulkan stres tatkala tidak dipenuhi. Nah, di situ persoalannya. Dan dalam kondisi itu akal pun juga mudah hilang. Nah, mengapa akal kita bisa hilang? Karena seperti sebelumnya tadi, karena nafsu itu membuat kewaspadaan dan kesadaran kita menjadi turun. Karena perhatiannya fokus pada keinginannya sendiri. Nah, sehingga kesadaran kita terhadap keutuhan realitas di luar diri pun menjadi hilang. Dan akal kita tidak memiliki bahan informasi berkenaan realitas yang ada, yang bisa digunakan untuk berpikir. Nah, sehingga timbullah banyak kesalahan atau tindakan-tindakan primitif darinya ya. Teriak-teriak, marah-marah, menghujat, pukul sana sini, yang semua itu tidak menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, namun tidak hanya dalam bentuk ekstrim semacam itu ya. Gangguan nafsu juga bisa dalam bentuk yang lembut. Nah, terkadang bahkan mungkin sering ya pada umumnya orang, manusia kurang tepat di dalam menakar realitas-realitas tertentu. Nah, utamanya yang memberikan rasa suka dan tidak suka, di mana suatu hal yang ia tidak suka akan tampil berlebihan takaran keburukannya, sedangkan apa yang ia suka akan tampil berlebihan takaran kebaikannya. Nah, oleh karena itulah subjektivitas cenderung tidak bisa mudah dipercaya, lebih-lebih yang didorong oleh rasa takut ya. Terkadang ibu-ibu itu kan ada yang tiba-tiba histeris berlebih begitu, hanya karena ada kabel yang konslet dan menghasilkan api. Padahal cukup disemprot pakai air saja sudah bisa padam begitu apinya. Sehingga nafsu ini bila tidak dididik dengan baik sangat berpotensi untuk membuat kita tidak bisa melihat kenyataan apa adanya.
Dan hal itu bisa membuat kita memberikan penilaian dan juga respon yang kurang tepat sesuai kebutuhan yang ada, karena dorongannya terlalu kurang atau berlebih. Nah, dan bentuk-bentuk gangguan nafsu ini sangat banyak ya di kehidupan kita yang kompleks ini. Yang jelas ia berbentuk pikiran dan perasaan di dalam diri kita yang tidak proporsional tadi, yang tidak sehat tadi. Nah, oleh karenanya penting untuk membiasakan diri melihat ke dalam diri dan memeriksa bagaimana aktivitas-aktivitas di dalam diri kita. Mulai dari berbagai tegangan-tegangan pada tubuh kita, seperti di kepala, area mata, tengkuk, kaki, dan lain-lainnya. Kemudian juga pikiran kita, apa saja yang terlintas di sana, lantas juga perasaan kita. Nah, seperti apa saja tegangan-tegangan atau aktivitas-aktivitas yang ada, yang muncul di dalam diri kita, yang tanpa kita kehendaki ya. Yang tanpa kita kehendaki ya, bukan yang kita kehendaki. Jadi yang tanpa kita kehendaki. Nah, berarti itu muncul dari aktivitas energi di dalam diri kita, yang berada di luar kehendak kita, begitu. Nah, dengan sering-sering mengamati dan memberi perlakuan-perlakuan terhadapnya, maka kita akan sadar apa yang mungkin bisa kita lakukan tatkala kondisi perasaan atau pikiran buruk seperti ini dan itu muncul. Atau tatkala ada tegangan-tegangan fisik yang kurang sehat itu mulai terjadi, kita akan tahu apa yang perlu kita lakukan. Bagi yang rutin olahraga, mungkin insya Allah sudah cukup terbiasa ya menyadari tegangan-tegangan yang ada di fisik itu. Oh, ini ototnya mulai capek, ini harus diistirahatkan. Kalau sudah sampai seperti ini rasanya, kalau tidak diistirahatkan nanti pasti bisa kram begitu. Nah, hal-hal semacam itu nanti bisa diketahui ya batas-batasnya kalau sudah terbiasa. Kalau dalam bentuk pikiran dan perasaan, misalnya ya seperti ketika melihat konten-konten misalnya, wah konten ini sensasinya terlalu berlebihan, nonton ini rasanya banyak yang tidak tersambung di dalam pikiran misalnya. Kalau kita menonton terlalu banyak video short yang tidak berhubungan satu dan lainnya, kita kan bisa merasakan seperti itu kan ya dalam kepala. Kalau mengamati nanti pun juga akan sadar, kenapa ya walaupun kepala sudah sakit itu, namun kok tetap ingin nonton video short begitu, dan terus-terusan scrolling begitu. Tahu-tahu kepala sudah sakit, baru istirahat dan besok atau malah beberapa waktu kemudian diulangi lagi, nonton lagi, dan seterusnya ya. Tanpa sadar bahwa dirinya telah mengalami kecanduan terhadapnya begitu. Nah, maka penting bagi kita untuk menyadari hal itu semua ya, dengan senantiasa mengamati apa saja yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita, juga tubuh kita ini. Sehingga selanjutnya kita pun bisa tahu bagaimana cara mengelola jiwa atau nafsu kita, hingga ia pun tidak memberikan dorongan yang buruk atau yang tidak sehat, yang tidak produktif di dalam diri kita. Nah, selanjutnya yang cukup penting adalah cara mengatasi atau mendidik nafsu kita agar tidak memberikan dorongan-dorongan atau tegangan-tegangan yang mengganggu, yang bahkan bisa menimbulkan penyakit fisik. Nah, oleh karena itulah ada istilah yang namanya psikosomatis kalau dalam psikologi, di mana kondisi jiwa atau nafsu kita tidak sekedar mempengaruhi pikiran dan perasaan, melainkan juga mempengaruhi kondisi fisik yang ada. Nah, karena semua ini memang saling terhubung ya, sehingga kondisi yang tidak sehat pada jiwa atau nafsu juga bisa menimbulkan ketidaksehatan pada mental, pikiran dan perasaan, dan juga tubuh atau fisik kita ini. Baik, pertama kita perlu mengelola kekuatan dari dorongan nafsu yang ada. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara sebisa mungkin memenuhi kebutuhan hidup secara pas begitu. Hidup yang seimbang itu memang cara hidup yang paling sehat ya, dan itu hanya bisa didapat dengan cara memenuhi kebutuhan hidup secara tidak berlebihan alias pas tadi. Sehingga kita makan itu bukan karena kita ingin saja kemudian kita makan, tidak. Lebih baik memang kita makan karena kebutuhan biologis atau lapar yang kita miliki begitu. Setelah selesai ya sudah, kita tidak perlu melanjutkan makan ini dan itu ya, yang terlihat indah di meja makan yang mendorong kita untuk menikmatinya, tidak perlu. Tatkala kita melakukan sesuatu hanya atas dasar ingin menikmati, maka itulah yang akan membentuk dorongan berlebih yang tidak sesuai kebutuhan di dalam diri kita. Dan
Dan ini tidak hanya soal makanan ya, melainkan semua hal. Nah, semakin banyak melakukan sesuatu hanya atas dasar ingin menikmatinya tanpa kebutuhan yang nyata, maka semakin banyaklah berbagai dorongan yang tidak dibutuhkan bisa terbentuk di dalam diri kita. Sehingga ia pun bisa menimbulkan berbagai tegangan di dalam mental, pikiran dan perasaan, maupun organ-organ tubuh kita, hingga menimbulkan penyakit mental maupun fisik pada diri kita. Nah, kemudian di dalam menyikapi dorongan nafsu yang sudah terbentuk berlebihan, lantas itu bagaimana? Maka apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita harus melawannya? Nah, kalau dia sedang mencari-cari perhatian atau minta sesuatu dalam diri kita, nah apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita harus melawannya? Bukan ya. Ternyata yang lebih efektif adalah dengan menerima dan mengabaikannya. Kita tidak harus mengikuti keinginannya itu ya. Kalau ia terlalu kuat, maka kita bisa menuruti sebagiannya saja, atau memberinya pemuas yang lebih rendah sejauh kemudian dorongan yang ada itu menjadi lebih ringan begitu ya, lebih rendah daripada sebelumnya, dan kita pun bisa mengabaikannya. Nah, hingga nanti kita benar-benar bisa mengabaikannya ya, dan ia menjadi lemah dan tidak berarti, tidak mendominasi di dalam diri kita begitu. Kalau ia mendominasi seakan-akan kan kita ada untuk melayani dia begitu kan ya. Karena itulah ia disebut sebagai nafs amar, nafs yang memerintah. Karena posisi itu ia sedang mendominasi dan mengendalikan hidup kita. Karena terlalu besar dorongan atau energi yang ia miliki begitu. Dan itu karena kita sendiri tadi yang kurang tepat di dalam mengelola atau mendidiknya. Dan bisa lebih buruk lagi apabila ia memerintahkannya pada keburukan. Nah, maka na'udzubillah, kalau kita terbawa olehnya, maka bisa hancurlah kehidupan kita. Bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, juga umat manusia yang ada juga bisa. Jadi teringat sebuah kalimat itu ya, bumi ini bisa mencukupi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk keserakahan mereka atau ketamakan di dalam diri mereka begitu. Yang selanjutnya bisa mengakibatkan berbagai perselisihan hingga pertumpahan darah di atasnya. Nah, itulah bahayanya nafs amr ya, yang mendominasi, yang memerintah pada keburukan. Nah, oleh karena itulah mengapa infak, zakat itu merupakan suatu hal yang bisa menjaga dan menyehatkan jiwa kita. Pertama, karena dengannya kita bisa mengeluarkan kelebihan yang ada ya, berupa harta berlebih yang kita miliki, sehingga kita bisa terhindar dari mencari-cari kenikmatan berlebih dengannya. Dan selanjutnya itu juga bisa membuat kita melepaskan diri dari rasa kepemilikan terhadap harta benda dan sejenisnya. Namun cukup dipastikan pula, sepertinya kita tidak mungkin bisa mengatur semua sedemikian rupa sehingga benar-benar pas ya di setiap aspek kebutuhan. Nah, maka ya sebisanya saja sekiranya tidak menimbulkan dorongan-dorongan berlebih yang bersifat buruk di dalam diri kita. Dan kita pun bisa senantiasa hidup dengan produktif dan mengabdi dengan baik di jalan Tuhan. Nah, kira-kira demikianlah setidaknya. Kalau ingin lebih dari itu, ya bisa. Bagi kaum sufi, mereka pun juga tidak menikmati apa-apa dari apa yang mereka butuhkan. Maksudnya, yaitu adalah walaupun mereka makan makanan yang mereka butuhkan ya, mereka mengabaikan kenikmatan indrawi dalam makanan itu dengan senantiasa berzikir kepada Tuhan begitu. Sehingga fokus kesadaran yang ada ya diarahkan kepada Tuhan, bukan kepada kenikmatan makanan itu. Karena yang dibutuhkan kan hanya nutrisi makanan itu kan ya, bukan cita rasanya. Nah, sekiranya begitu bagi yang ingin lebih ya. Baiklah, wallahu a'lam bishawab, mungkin demikian yang bisa kami bagikan saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat, damai, sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.